Haleluya. Mengucap syukur untuk pagi ini indah, memulai persekutuan dengan Tuhan pada hari ini. Selamat datang untuk secara khusus pada Maya Panjaitan yang bersedia datang, ya, untuk memimpin ibadah pada hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh beliau. Kemudian juga selamat datang untuk saudara-saudara yang baru pertama kali hari ini. Kita senang berkumpul bersama dengan Pak ini. Saudara, kita akan membuka ibadah ini dengan tentang bisa yang akan dipimpin oleh Bapak Maya Panjaitan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita akan teruskan ibadah ini. Pujian dan syukur kepada Tuhan. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk hadir di rumah Tuhan yang kudus. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah ini. Kami akan habiskan ibadah kesucian Koros Yogyakarta di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah menurut kehendak. Amin. Silakan. Pada saudara kita persiapkan hati kita untuk pujian Allah. Haleluya, haleluya, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Satu keyakinan iman kita. Tuhan yang berkuasa dan Tuhan ini Tuhan yang berkuasa.
kami kuat Tuhan, karena kami gagah Tuhan. Semua orang besar-Mu Tuhan, kami siap untuk melakukan Engkau dalam ibadah ini. Segala macam hal-hal yang menghalangi kami untuk bersekutu dengan-Mu, kami tinggalkan, melupakan Tuhan. Misalkan ibadah ini kami tahu, dalam nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Lalu begitu kalau kita diri, kita akan bacakan pengakuan iman dalam selamat. Sama-sama kita akan bacakan pengakuan iman dalam keselamatan. Kami percaya bahwa ditulis dengan Allah dan bahwa kedua Yesus adalah merupakan peraturan kami mengenai iman dan kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah Esa dan Maha Sempurna, Pencipta, Pemelihara, dan Pemelihara semesta, dan hanya pada Dia saja makhluk manusia berbagi. Kami percaya bahwa ada tiga pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dapat terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaan. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia bersatukan, dengan Dia sesungguhnya Allah, dan juga sesungguhnya manusia. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama, jika Allah yang berada di dalam berdosa, tapi karena Allah kita, mereka jalan kesucian yang kepada mereka, dan bahwa jawaban mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, dosa sama sekali bagi Dia, dan mereka itu akan bertanggung jawab. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh setara dan kematiannya sudah mendatangkan kedamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa manusia yang dalam Allah percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus dan hal yang kepada Roh Kudus adalah kebutuhan perkara keselamatan. Kami percaya bahwa kami digunakan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu dalam dirinya. Kami percaya bahwa berlangsung keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman dipilih istimewa untuk kudus secara keseluruhan, dan bahwa segala roh dan jiwa dan tubuh dapat dipilih sempurna dengan tak bercacat pada dalam Yesus Kristus berkata. Kami percaya akan keadaan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, dan pengadilan pada zaman, kebangkitan kekal yang berkata, dan hubungan kepala yang Selamat diberkati. Kita mungkin memang bagian lampu kosong pada pagi hari ini, tapi saya harap ini tidak mengurangi kegirangan kita dalam memuliakan nama Tuhan. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu? Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya. Satu pujian yang mengatakan Dia giranganku. Karena satu-satunya alasan kita datang pada pagi hari ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Thank you.
Seperti itu sudah berdirilah Bapak Ibu, kita melanjutkan pujian yang mengatakan aku diberkati. Saya percaya bahwa pujian-pujian ini adalah satu kepercayaan kita dan memang sudah terbukti ya. Tuhan selalu memberkati kita dalam setiap masa kehidupan kita. kesempatan diberikan bagi kita untuk saling menguatkan melalui kesaksian hidup yang kita alami bersama Tuhan. Pujian dari nyanyian balap selamatan nomor 135 akan mengantar kita pada roh.
tanggal 25 Juli kemarin saya terkena serangan skopina, sehingga bagian sebelah kiri saya ini lemah. Puji Tuhan, sekarang sudah mulai menguat kembali. Salah satu penyebabnya adalah karena diterapi oleh Omega, terapi fisioterapi. Terima kasih ya Omega. Ya, juga menterapi saya pagi dan sore setiap hari, sehingga membuat kekuatan sebelah kiri itu menjadi lebih cepat pulih. Yang menjadi pergumulan saya adalah saya sedang bertanya kepada Tuhan, saya ini mau punya KB ya, karena anak saya akan menikah di Palu pada tanggal 26 September. Tapi kok tiba-tiba saya terkena apa rencana Tuhan? Saya juga sakit. Pada kondisi saya seperti ini, naik pesawat aja susah, naik tangga maupun tangga pesawat. Tapi saya percaya pasti ada sesuatu yang indah yang sekarang saya belum tahu apa itu. Nah, saya sedang bergumul mencari apa itu. Dulu saya ingat tahun 96, 97, itu saya terkena liver yang parah sehingga saya tidak bisa berkantor selama kurang lebih 2 bulan. Waktu itu setelah dekade resesi 1998 kalau tidak salah ya, Pak Rektor memanggil saya dan mengatakan kamu tidak bisa lagi studi ke Australia karena universitas tidak mampu membeli dolar naik terlalu tinggi. Jadi kamu kuliah di Jogja saja. Saya bilang, aduh Pak, cita-cita saya itu keluar. Ya tapi kami tidak punya kesempatan untuk beli dolar. Ya, tapi rupanya dalam proses itu saya mendapatkan beasiswa lain, bukan dari biaya oleh universitas, tapi biaya oleh Dewan Gereja Dunia pada waktu itu. Nah, Dewan Gereja tidak negara Swiss pada waktu itu, Dewan Gereja Dunia tidak mengalami resesi, sehingga kiriman untuk saya hidup, untuk membayar SPP dan sebagainya lancar saya, tidak ada masalah. Tapi teman-teman saya dari Ahmad Jaya, Sarga Dharma, bahkan di desa pemerintah, mereka ditarik pulang karena waktu itu dolar Australia hanya 2.000, 1.800, tiba-tiba melonjak menjadi 12.000. Ya memang terlalu berat buat sebuah institusi karena biaya hidup di Australia kurang lebih 1.000 dolar Australia, belum tuition fee 48.000. Jadi bayangkan berapa harus dikeluarkan oleh sekolah, perguruan tinggi atau pemerintah pada waktu itu. Jadi saya mulai berpikir, rupanya saya sakit ini supaya waktu kepergian saya tertunda, sehingga saya digantikan yang membeli beasiswa. Saya juga sudah mencari ini, saya sakit ini karena apa? Ya, pasti di baliknya ada sesuatu yang sedang direncanakan, apa itu yang sedang saya cari. Saya hanya meyakini saja bahwa itu sesuatu yang positif yang sekarang saya belum ngerti apa itu sebabnya. Ya, saudara sekalian, salah saya belajar sosial saya masih belum bisa berdiri terlalu lama dan juga berpikir agak keras sedikit. Jadi kalau ucapan saya masih tidak beres, saya mau berhenti. Terima kasih. Ya, mengucap syukur, satu semangat, kita percaya akan janji Tuhan ya, untuk setiap musibah dalam kehidupan kita, apapun musibah sedang kita alami saat ini. Puji Tuhan untuk kesaksian yang telah menguatkan kita. Satu kesempatan lagi diberikan bagi kita. Ayat selanjutnya dari nyanyian ayat nomor 135 akan menjadi kita pada
kepada ruangan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Tentunya pada pagi hari ini saya sangat bersyukur pada Tuhan. Saya ingin menyaksikan betapa luar biasa ya Tuhan yang sekali lagi dan tidak pernah berhenti Tuhan tapi kehidupan saya pribadi punya keluarga. Saya tuh dulu waktu masih kecil itu punya cita-cita ya paling tidak kalau ditanya cita-citanya apa, pengen jadi bermanfaat bagi negara. Dulu saya cita-citanya cuma kalau ditanya kamu apa? Jadi kalau ada orang bertanya, kalau saya bilang saya pengen jadi orang yang bisa menjadi dampak untuk negara. Jadi tidak spesifikasi apa, tidak terlalu spesifik apa yang saya sampaikan. Lalu ya terus saya bilang juga dan lainnya daripada itu saya bilang juga ya saya pengen ya kalau untuk menjadi dampak itu kan pasti kan kita juga butuh finansial yang mumpuni bisa membantu orang juga kan. Nah seiring berjalannya waktu hari demi hari dan jalani saya melihat situasi yang ada, khususnya yang terjadi di dalam kehidupan saya. Ini pengalaman hidup pribadi saya, dalam kehidupan saya di sekitar saya melihat ada beberapa orang dekat, ada beberapa orang dekat sih yang saya lihat itu. Jadi saya tuh melihat ada Bapak saya Koros juga dan juga anaknya dan juga tetangga saya di rumah, lalu ada orang dekat di lingkungan pekerjaan saya juga. Saya perhatikan mereka kehidupan sehari-harinya, kenapa mereka kok bisa ada dalam berkat Tuhan gitu loh. Tapi akhir-akhir ini saya juga melihat juga ya seperti Bapak saya Maruf juga yang sekarang mungkin sedang dalam rumah minggu, lalu di rumah saya tuh kemarin baru ada keserikahan, jadi ada orang meninggal dan itu tetangga dekat kami yang datang pada kami. Lalu bos saya yang dalam lingkungan pekerjaan saya juga mereka tuh mengalami sakit penyakit. Saya perhatikan mereka satu-satu gitu kan. Kenapa kok bisa seperti itu gitu? Padahal kan dengan apa yang mereka miliki itu mereka bisa lah mencari kesembuhan itu. Tapi saya alami dengan sesama itu ternyata ada yang membedakan dari sisi pendekatan mereka secara spiritual ya. Ketika saya melihat Bapak saya Satu Markov itu kan dalam kehidupan sehari-hari juga kita semua tahu jam minggu juga pasti ada pelayanan yang juga untuk mengambil bagian. Saya melihat di situ walaupun diberi cobaan dalam sakit penyakit dalam beberapa hari itu nggak lama Tuhan buat cepat pulih gitu. Saya heran kok cepat pulih.
luar biasa saya bilang. Lalu saya perhatikan lagi tetangga saya kemarin itu kan meninggal itu karena kecelakaan. Jadi 1 hari setelah kecelakaan itu kami, saya dan istri sama Richard juga untuk ke rumah sakit datang untuk menengok dia. Di situ tetangga saya ini muslim, jadi saya minta izin juga untuk mendoakan dengan cara kami. Kami doakan waktu itu. Tampaknya tuh tidak terjadi hal yang sangat serius gitu. Saya perhatikan pasti akan baik-baik saja. Lalu kami berdoa dengan biasa. Kami datang mengunjungi itu, untuk mendoakan, tapi dengan cara kami. Saya bilang, saya minta izin kami berdoa untuk ibu, tapi dengan cara kami. Saya berdoa. Tapi setelah beberapa hari berikutnya saya kok loh, saya jadi ya ini manusiawi, mungkin saya jadi merasa bersalah. Apa karena saya doakan terus jadi meninggal gitu kan? Saya pikir enggak seperti itu gitu kan. Nah yang saya lihat kok ya saya juga enggak seperti itu juga yang saya tahu dan saya menyanyikan hanya untuk mendoakan itu supaya cepat sembuh. Tapi ternyata tiba-tiba itu dia punya sakit yang nggak tahu kan, bagian kepala itu bocor, jadi dijahit. Waktu didatangin, waktu itu ada dokternya datang dan bilang ibu ini sepertinya aman, cuman kalau terjadi pendarahan di kepalanya ya kami tidak tahu ya, tapi apa yang terjadi selanjutnya. Nah, itu yang itu. Tapi yang saya lihat kayaknya nggak ada masalah. Cuma tiba-tiba mengeluh kesakitan nggak kuat, tiba-tiba beberapa hari kemudian. Lalu saya perhatikan lagi satu orang dekat saya dari saya, bos saya, dia juga punya sakit. Dia juga seorang muslim. Jadi saya melihat dia seorang muslim yang taat. Jadi dari sisi spiritualnya juga saya lihat luar biasa. Dan dia punya sakit juga nggak lama seperti yang dialami Bapak Bapak Beni juga. Nah dari situ saya melihat mengamati apa sih yang mau Tuhan sampaikan lewat pengalaman ini dalam kehidupan saya. Dari situ saya mulai melihat diri saya sendiri. Seharusnya ya memang saya itu nggak tahu ya, mungkin di usia saya juga pasti harusnya saya khawatir dengan kesehatan saya, apa yang akan terjadi pada saya, gampang sakit lah. Tapi entah kenapa dalam perjalanan kehidupan kami, saya dan istri saya ya, ini udah masuk para 4, kok rasanya tuh Tuhan tuh selalu memberikan kekuatan untuk kami gitu loh. Jadi saya nggak terlalu memikirkan bagian dan seluruh yang akan menjadi penyakit saya ini nantinya. Jadi saya cuma bilang sama Tuhan, ini saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya hanya mau kerja. Jadi berilah saya kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan saya dalam 1 hari ini. Ya kalau hari berikutnya besok ya saya doa lagi. Jadi saya harus selalu datang sama Tuhan. Nah dari situ saya mulai berpikir, mungkin Tuhan mau mengajarkan pada saya untuk bersyukur dalam apa yang saya alami. Karena saya percaya mujizat itu tidak datang dalam waktu-waktu tertentu. Akan tetapi mujizat itu datang tiap hari dalam kehidupan saya. Karena saya berpikir kalau saja Tuhan tidak memberikan kepada saya nafas ini, saya tidak akan bisa melakukan apapun. Baik bekerja, baik dari kepala rumah tangga, untuk keluarga saya pasti tidak akan bisa menjadi apa-apa. Dan tidak ada gunanya saya tidak bisa mendapatkan apa ini. Jadi saya selalu berpikir Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas mujizat Tuhan yang nyatakan dalam kehidupan saya dari pertama kali saya bangun tidur. Jadi saya mau membagikan pada jemaat sekalian dalam kehidupan ini tuh jangan mudah menyerah dan putus asa, dan percayalah sakit penyakit yang kita alami itu bukan penghalang bagi perjalanan
perjalanan spiritual kehidupan kita di masa yang akan datang. Saya percaya bahwa setiap hari Tuhan akan memberikan mujizatnya melalui nafas kehidupan yang Tuhan sudah yang akan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tentunya saya bersyukur dan tidak pernah henti-hentinya saya bersyukur sama Tuhan. Walaupun saya memang tidak berkata dalam ketika saya berdoa, tapi saya cuma punya kalimat sederhana yang saya mau bilang sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau melakukan sesuatu, berikanlah saya kekuatan, biarlah semuanya itu terjadi sesuai dengan kehendak. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat jemaat sekalian. Tetap semangat buat kita semua. Saya percaya kita ada di sini bukan karena rutinitas kita, tetapi karena Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita melalui nafas kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita ya, sumber penghibur, sumber pelindung, keretanya ada dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih untuk dua saksi yang telah menolong kita. Sekaligus saudara kita akan mengucapkan hati kita mengucapkan firman Tuhan yang akan bersama dengan beberapa teman panjaitan. Satu pujian mengatakan nyanyi dan bersorak. Satu keyakinan teman kita bersama-sama bahwa Yesus adalah penolong. Saudara saya undang kita semua kembali berdiri. Mari kita berdiri bersama-sama.
Bersyukur kepada Dia Tuhan, ada waktu kami memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan dua kesaksian dari dua bapa. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih bagi kesempatan ini pula saat kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu tetap kuat, sehat sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Masih pagi ya? Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Sudah 3 tahun lebih saya ada di Koros 2 Surakarta untuk bergeser sama seperti keluarga Tuhan yang tidak bersama dengan kita. Ya, selama 3 tahun ini baru ini kali saya berdiri di rumah ini. Yang dekat sekalipun seperti Korosaki saya belum pernah berdiri di sini. Yang sering saya berdiri di Koros 3 Solo. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama komandan divisi. Sebentar saya kaget, ada apa ini? Apakah saya dipanggil secara khusus ini? Tapi dia katakan sehat, ya saya selalu sehat. Terus minta tolong pimpin ibadah di Koros Jogja. Memang saya sudah dengar hari Senin yang lalu saya ada di sini menemui beliau, hamba Tuhan. Memang saya dengar beberapa waktu ke depan itu dilihat dulu kondisinya. Kalau memang harus pergi ke Surabaya di waktu yang lebih cepat, ya mereka harus berangkat. Dan dia katakan tolong supaya mereka hamba jemaat Tuhan yang ada tempat ini dilayani. Sebenarnya saya tidak ambil bagian di Koros 2 karena
sudah berminggu-minggu saya berturut-turut baik orang muda maupun PKP dan ibadah kesucian tebusan, saya terus yang mengambil bagian. Karena saya libur dulu saya. Tapi waktu mendengar itu ternyata libur saya tertunda. Saya harus ada di tempat ini. Ini berkat bagi saya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terima kasih bagi kesaksian Pak ini. Saya bukan menentukan mengenai keadaan Bapak, tapi semua adalah proses dalam kehidupan kita. Saya juga pernah mengalami sakit yang cukup lama. Sekali tanya saya tidak sakit, tapi saya minum obat 4 tahun. Ya, saya mengalami sakit di bagian leher saya ini, tiroid yang tidak bisa dioperasi. Saya mengalaminya di pertama waktu kami baru pertama kali menjadi obstetrik. Kemudian pindah ke daerah Palembang sampai pada daerah Pulang saya selesai untuk minum obat itu 4 tahun tiroid yang tidak bisa dioperasi. Kalau maaf ya, orang yang gondok kelihatan. Ini saya gondok tapi tidak kelihatan. Yang menekan jantung. Orang bilang saya sakit jantung, kalau sakit jantung saya tidak sesuai. Saudara-saudara yang sudah bilang, itulah pengalaman hidup yang saya sudah jalani. Sebelum kami melayani di Poros 2 Surakarta, kami melayani di daerah pegunungan, kosong sekali. Tapi rumah Tuhan sangat megah dan luar biasa. Di sana kami melayani 6 tahun. Total semua kami melayani di Sulawesi Tengah 16 tahun. Baru ini kerasan turun kota ya saya. Daerah pegunungan, hutan-hutan yang kami lewati, ini orang hutan turun kota ya saya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, walaupun saya dari kota, saya lama di Medan, saya lama juga di Semarang, 8 tahun ada di Semarang, belum jadi obser, saya juga pernah singgah di tempat ini. Waktu itu obser pemimpin di sini, Mayor Saleh, itu masih kaptennya. Ya. Saya tidak lama di sini, beberapa jam saja bersama dengan Mayor Legenda sudah almarhum. Saya diajak ke tempat ini dan saya lihat ini Jogja. Terus saya tidak masuk ke gereja, cuma ada di rumah saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi obser itu memang banyak hal yang dijalani. Jadi ini ada kandidat yang dijalani bagaimana melayani satu dengan yang lain, tidak sama, ya, tapi tujuannya sama, yaitu untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang tua dari sekretaris Poros ini adalah guru saya, Pak Guru. SMP guru saya bahasa Inggris. Kemudian waktu saya kuliah di STT, dia juga ikut tanda tangan skripsi saya. Jadi saya bersyukur bukan hanya bapak yang bisa ketemu, tapi anak yang juga bisa ketemu di sini. Saudara-saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius 14. Matius 14 ayat 22. Ini pembacaan tidak asing, tapi kita akan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan baca judulnya dengan ayat 22. Bapak Ibu silakan baca ayat 23 sampai terakhir 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!"
lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Terima kasih. Kita sudah membaca firman Tuhan yang sangat baik dan juga menurut pandangan kita yang telah bicara tentang iman dan fokus kita. Saudara-saudara, sesuai dengan tema yang disampaikan dari kantor pusat, bahwa tema minggu ini adalah jangan kehilangan fokus. Apakah artinya fokus? Melalui pembacaan ini, arti fokus adalah mengarahkan pandangan, mengarahkan kepercayaan dan harapan penuh kepada Yesus Kristus, bukan kepada masalah. Masalahnya itu yang dilihat adalah angin sakal atau ombak besar yang sedang dihadapi dalam hidup. Itu bicara fokus dalam membaca ini. Salah satu masalah terbesar manusia modern bukan kurangnya informasi. Saudara-saudara, kita banyak kali terima informasi dari HP kita masing-masing. Kalau dulu informasi kita hanya dapatkan dari radio, televisi, koran, majalah, dan lain-lain. Tapi sekarang lebih dekat di hati kita, di tangan kita, melalui handphone kita. Tetapi terlalu banyak gangguan. Seringkali kalau kita membaca satu bagian informasi, tiba-tiba ada notifikasi. Tiba-tiba ini baru saja berdetak ke HP saya. Saya tidak tahu notifikasi apa lagi yang masuk. Nah, saudara-saudara, saat kita pegang puluhan, bahkan ratusan informasi-informasi yang bisa kita pegang atau kita lihat, tergantung bagaimana kita memfilternya. Setiap hari perhatian kita diperbutkan oleh notifikasi dari berita, macam-macam berita yang bisa kita lihat atau kita baca. Media sosial, masalah pekerjaan, kekhawatiran ekonomi. Ya, sekarang ini sudah mulai membicarakan ekonomi yang lemah, semrawut dan segala macam, bahkan tekanan hidup. Akibatnya banyak orang kehilangan fokus. Kehilangan fokus yang saya sampaikan tadi awal berbeda dengan situasi yang dialami oleh manusia pada modern saat ini, manusia modern pada saat ini. Mereka tahu apa yang benar, tetapi sulit untuk menjalaninya. Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi sering dikuasai ketakutan. Saya berhenti dulu sampai sini. Mereka percaya pada Tuhan, tetapi sering dikuasai ketakutan. Kira-kira pandangan kita, hati kita bagaimana saudara? Kalau ditanya Tuhan ada, buktinya apa? Ini penciptaan. Tapi kok rasa takut? Iya. Saudara-saudara, kisah Petrus berjalan di atas air sebenarnya bukan hanya tentang mukjizat. Kisah ini adalah kisah tentang fokus. Selama Petrus memandang Yesus yang berjalan di atas air, ketika ia lebih memperhatikan angin dan gelombang ataupun ombak, ia tenggelam.
Kita tahu Petrus itu adalah seorang nelayan, menghadapi banyak tantangan di saat dia melakukan pekerjaan. Saya rasa kita tahu bahwa dia adalah nelayan yang tangguh, bisa berenang, tapi di waktu tenggelam, saat tenggelam dia ketakutan. Jika mata kita fokus pada Kristus, kita akan menemukan kekuatan untuk tetap berjalan. Saudara-saudara, mungkin saya tidak lama menyampaikan firman Tuhan ini. Memang ada 4 hal yang kita akan pelajari. Pertama, Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman. Perhatikan pembacaan tadi saudara. Ayat 28 sampai 29. Lalu Petrus berseru, menjawab dia, Tuhan, apakah Engkau itu? Suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara-saudara kita sudah tahu, Petrus adalah satu-satunya murid yang berani dari perahu. Berapa murid Tuhan Yesus yang mengikuti dia atau yang ada di perahu? Hanya Petrus berani keluar dari perahu. Dikatakan bahwa perahu itu adalah tempat yang aman. Kenapa? Walaupun diombang-ambingkan oleh ombak dan angin, mereka tidak basah. Mereka tidak akan tenggelam. Aman. Tapi Petrus mengambil sikap untuk keluar dari perahu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tetapi pertumbuhan iman tidak pernah terjadi hanya di zona aman. Pertumbuhan iman tidak akan terjadi di zona aman. Justru menghadapi segala situasi yang ada dimanapun kita, angin sakal dari manapun, ombak apapun, kita harus tambah. Petrus mengambil sikap seperti itu. Banyak orang ingin mengalami mukjizat Tuhan, tetapi tidak mau mengambil langkah iman. Ingin hidup berubah, tetapi tidak mau berubah. Ini tergantung pribadi. Ingin dipakai Tuhan, tapi takut melayani. Banyak orang muda yang mau melayani, tapi justru tidak mau. Silakan layanan. Kalau yang sudah umur ya hanya duduk saja, jadi penonton dan juga jadi jemaat. Disuruh melayani, tidak usah duduk orang muda. Nah, saudara-saudara, banyak hal seperti itu yang kita lihat. Kadang Tuhan memanggil kita keluar dari kenyamanan, menuju kehidupan yang lebih bergantung kepada. Yang kedua, fokus kepada Yesus membuat yang mustahil menjadi mungkin. Saudara, mari perhatikan pada ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Secara manusia, berjalan di atas air itu rasanya mustahil, tidak mungkin. Orang coba-coba berjalan di atas air. Di sini banyak kolam ya, kolam renang. Sekali coba berjalan, seperti perguruan tinggi itu ada salah. Coba berjalan. Kalau kita bisa berjalan di atas air itu kalau ada kayu yang melapung di sini. Nah, saudara-saudara, namun selama Petrus memandang Yesus,
hatinya fokus kepada Yesus, ia melakukan sesuatu yang mustahil. Mungkin murid-murid lain yang lain berkata, Petrus bisa berjalan di atas air. Berapa langkah? Alkitab tidak bisa. Tapi dia hampir menemui Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa sumber kekuatan Petrus bukan dirinya sendiri. Sumbernya berasal dari Kristus. Saat fokus kepada Tuhan, kita memperoleh keberanian. Kalau kita berani, Tuhan memberikan keberanian itu, segala sesuatu yang kita hadapi semua akan kita lewati. Kita memperoleh pengharapan. Kita memperoleh damai sejahtera. Banyak pergumulan tidak langsung hilang, tetapi kita diberi kekuatan untuk menghadapinya. Ketiga, saudara, ya kita sudah banyak belajar. Ketiga, ketika fokus berpindah, ketakutan menguasai. Nah, ini yang dialami oleh Petrus. Perhatikan saudara, ayat 30. Satu kalimat dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dan godaan. Ketika dirasakan ada tiupan angin, kalimat ini mengatakan, masalah Petrus bukan angin. Angin sudah ada sejak awal. Masalahnya adalah fokusnya berubah. Dari Yesus kepada badai, dari iman kepada ketakutan. Kita mudah untuk menelaah. Tapi coba kita gantikan posisi itu. Apakah sedemikian rupa? Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen mengalami hal yang sama. Mereka lebih banyak membaca berita. Ya, berita itu tidak ada lagi koran sekarang ini, tapi masih ada satu dua. Banyak kita terlalu fokus untuk membaca berita melalui HP kita. Buka saja nanti di Google. Belum kita buka, di bawahnya sudah ditawarkan dengan berita-berita yang lain. Akhirnya kita buka. Ada dulu namanya aplikasi bagai baca berita. Saya hapus, saya tidak fokus. Tapi kalau Google susah ya. Bisa kali hapus. Tidak bisa ya. Aplikasi itu memang sudah paten. Nah saudara-saudara, daripada kita membaca firman Tuhan, banyak kali juga orang dalam ibadah tidak membawa Alkitab. Kami juga pernah belajar, dosen mengatakan harus secara fisik bawa Alkitab. Mau yang kecil, besar, itu tergantung bagaimana kita bisa melihat. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita memikirkan masalah daripada kuasa Tuhan. Akhirnya hidup kita dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Apa yang paling banyak memenuhi pikiran kita akan sangat mempengaruhi iman kita. Yang keempat, yang terakhir, tidak lama saya. Saat kita mulai tenggelam, Yesus tetap memegang kita. Matius 14 tadi, ayat 30 dan 31. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudara,
kata Tuhan tolong aku, ini adalah doa yang sangat singkat. Kalau disurvei di Alkitab ini doa yang terpanjang yaitu doa Salomo. Tapi doa yang tersingkat adalah doa Petrus ini. Doa yang singkat tetapi sangat tulus karena sudah mengalami kecemasan dan ketakutan. Dan Yesus segera mengulurkan tangannya. Ada rasa kasihan Tuhan Yesus pada Petrus. Kabar baiknya saudara, Tuhan tidak hanya menolong orang yang sempurna, Tuhan juga menolong orang yang sedang gagal. Mungkin hari ini iman kita sedang lemah, semangat kita sudah mulai menurun, kita sedang bergumul. Jangan menjauh dari Tuhan. Doa selalu, mendekat kepada Tuhan, berserulah kepadanya, karena tangan Tuhan yang kuasa itu akan terulur bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Petrus berjalan di atas air di dalam pembacaan ini adalah ilustrasi nyata tentang badai kehidupan. Ketika Petrus memandang Yesus, ia bisa berjalan di atas air. Saat ia melihat atau merasakan angin atau lebih dirasakan angin yang besar dan ombak yang tinggi, ia takut dan mulai tenggelam. Fokusnya berpindah dari sang penyelamat kepada masalah. Ada satu ilustrasi saudara-saudara. Ada seorang pemain angklung dan dirijen. Tahu angklung ya, saudara alat musik itu kalau angklung nada C dan nada C saja dipakai. Atau dia nada fa, sol dan lain sebagainya. Bayangkan sebuah konser musik angklung yang besar. Angklung berasal dari mana? Sudah ya? Pemain angklung memegang satu alat musik saja, satu orang satu. Jadi pemain nasionalis itu 7 orang. Suara akan kacau jika pemain melihat penonton. Dia sudah pegang, tapi dia lihat. Barangkali ada teman saya yang melihat saya menonton, ya. Atau pacarnya, atau kekasihnya. Kalau dia nggak lihat dirijen, dia tidak tahu kapan. Dan ini akan sangat fals atau sumpah saat dia kembali memainkan karena tidak fokus. Pemain harus terus melihat kanan dirijen yang menganut, yang terus dibuat dengan gerakan-gerakan. Saudara-saudara, hidup kita seperti pemain angklung itu. Yesus adalah dirijen hidup kita. Yesus tidak pernah tertidur itu, selalu mengarahkan, selalu membuat tangan hidupnya untuk memberikan aturan yang berlaku dalam kehidupan kita. Pelajaran dari kisah ini atau kisah Petrus ini, angin dan gelombang adalah masalah, sakit penyakit juga masalah, dan krisis ekonomi atau keuangan juga masalah. Ada yang mengatakan dunia ini penuh dengan masalah dan tempatnya masalah. Melihat Yesus membuat kita kuat dan bisa melewati masalah. Melihat badai membuat kita panik, takut dan tenggelam dalam kekhawatiran. Teguran Yesus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini menyadarkan kita. Yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan biarkan berita buruk menggeser pandanganmu dari Tuhan. Kembalikan fokus kepada kuasa dan kasih Yesus saat rasa takut datang. Ingatlah
bahwa Tuhan selalu siap menangkap kita saat kita berseru, Tuhan selamatkan aku. Saudara-saudara, sebagai penutup, dunia akan terus menghadirkan angin dan gelombang. Masalah tidak akan pernah habis. Berita buruk akan terus ada, tetapi Yesus tetap sama. Yesus tidak pernah berganti. Hal ini pertanyaannya bukan seberapa besar badaimu, melainkan kepada siapa matamu tertuju, hatimu tertuju. Jika mata kita hanya tertuju kepada masalah, kita akan dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi jika mata kita tertuju kepada Kristus, kita akan menemukan kekuatan untuk berjalan menghadapi masalah tersebut. Setiap masalah tentu ada solusi. Satu hal, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan akan memberkati kehidupan kita dari saat ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Diingatkan kami selalu melalui kisah Petrus agar mata kami tidak beralih dari saat angin sangkal dan ombak kehidupan yang dapat menderu. Berikan kami kekuatan iman untuk tetap memandang kepada Yesus, Sang Dirijen hidup kami. Ampuni kami jika kami seringkali lebih fokus pada besarnya masalah daripada besarnya kuasa-Mu. Roh Kudus, tancapkan firman-Mu ini dalam hati kami, agar kami pulang dengan iman yang teguh dan fokus yang tidak tergoyahkan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Ini dapat menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari ini. Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan yang berkat Tuhan yang telah kita persiapkan. Uang persembahan ini akan diiringi dengan pujian dari yang dilaksanakan nomor 279. Ya Tuhan, Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terpujilah nama Tuhan segala kebaikan dalam kehidupan kami.
terbukti ya Tuhan, sampai pada saat kalau kami boleh ada, kami boleh siap dan kuat, kami percaya semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Bapak lihat setiap pribadi kami. Ada di antara kami yang mengalami masalah. Oleh sebab itu Tuhan berjauh secara khusus bagi sesama korupsi yang ada di tempat ini yang sedang dalam proses ini, hanya melalui terapi, bahkan makanan, minuman dan obat akan terus menjadi sarana pemulihan bagi sesama korupsi yang ada di tempat ini. Kembali juga kami mengingat ya Tuhan, bagi usia pemimpin kami yang tidak bersama-sama dengan kami, satu yang juga dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati usia pemimpin kami di tempat ini secara khusus, supaya di tempat di mana hari kemarin boleh melakukan perjalanan menuju ke Surabaya untuk persiapan dalam proses pemulihan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau jamah kami berdoa bagi pemain yang senantiasa setia untuk mendampingi dan kiranya Tuhan terus selalu dan juga kami berdoa setiap makanan yang akan juga menjadi sarana pemulihan bagi Bapa dalam kerajaan surga, kami telah memberikan persembahan kami tahu ya Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan cinta kasih dan berkat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan, yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Tetapi inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Terimalah setiap ucapan syukur kami Tuhan, persembahan. Sehingga sebelum kami memakai persembahan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah melalui setiap persembahan yang kami berikan, itu boleh membantu bagi perubahan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, bagi pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba kepada kami. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam perjalanannya akan kembali ke tempat pelayanan. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Bapa dalam kerajaan surga, pelayanan kami seminggu yang akan kami lalui bersama-sama, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Siapapun bagi hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalamnya, kami percaya Allah Roh Kudus Tuhan terus menuntun setiap kehidupan hamba. Berkati juga bagi sekretaris korupsi yang telah memimpin ujian bagi kami bagi pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Berkati secara pribadi, keluarga rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Setiap yang mengambil bagian pada pagi hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Dalam kehidupan mereka terus dikuatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami ya Tuhan. Ini rasa syukur kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saat ini saya akan mengumumkan setelah ibadah ini dan juga selama 1 minggu akan berjalan. Ya, Bapak Ibu, setelah ibadah ini beberapa update ya, kita akan berkumpul. Kami mengundang OS, OSIS setempat dan juga beberapa OSIS setempat dan juga anak GPS anak muda ya, untuk kita akan berkumpul sejenak membahas tentang rencana keluarga besar Bapak ini untuk bulan yang akan datang. Kita akan bicarakan hal itu sebentar. Kemudian selanjutnya oke, baik, ada sedikit perubahan. Berarti setelah ibadah ini, saudara, ibadah PKP akan tetap terlaksana. Info dari Bapak ini, kemudian setelah itu baru kita akan rapat untuk persiapan hari besar saudara Heski tempat ini. Nah, sementara PKW dan juga sekolah minggu ditiadakan karena anak sekolah minggu kebetulan banyak, hampir semuanya ya, ada lomba pada hari ini. Dan kemudian pada sore hari ini ibadah tebusan tadi dapat info dari Ibu tetap dilaksanakan walaupun kedua hamba Tuhan belum bisa hadir pada sore hari ini. Hari ini akan tebusan akan dipimpin oleh Dinda. Menurut firman Tuhan diminta kesediaan kandidat Melmus untuk menggantikan Ibu Mayor, kemudian keyboard dimainkan oleh
Damanto, Damanto, Sunasti, dan juga Muhammad pada Jumat minggu yang akan berjalan pukul 19.00 di tempat ini. Gerakan Rasul tetap dilaksanakan sebagaimana. Kemudian yang depan pukul 8 pagi ibadah kesucian akan dipimpin oleh Saudara Omega. Kemudian firman Tuhan disampaikan oleh Mayor Sri Pradibato. Keyboard akan dimainkan oleh Alfons Sordan, drum bass, Saldo, singer di juga Banyak Koletan Bapak Derajat Termati, kemudian pengajaran. Sementara ibadah terusan yang depan akan dipimpin oleh ya mungkin ada perubahan ya dipimpin oleh kandidat Melus, kemudian teman-teman disampaikan oleh Mayor Stik Pradibato, keyboard oleh Bapak Mayor, drum Kanto, bass Saldo, singer Akhir dan juga Muha, kemudian Divisi. Ya demikian ada ya. Itu saja kejadian kita selama 1 minggu yang berjalan. Terima kasih untuk segenap pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Secara khusus Bapak Mayor Panjaitan, Suraya Luar yang sudah bersedia untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saat ini kita akan menutup ibadah ini sebelum masuk ke dalam doa penutup dan juga doa berkat oleh Bapak Mayor Panjaitan. Bapak nyanyikan pujian Aku Diberkati, maka Bapak Ibu akan kembali berdiri. Sing
kami dapat menggunakan untuk mendekat kepada Tuhan. Biarlah kiranya apa yang kami sudah lakukan untuk memuliakan nama Tuhan semuanya juga menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan di Koros Yogyakarta ini. Tuhan dahului semua, sehingga apa yang mereka lakukan, baik dari orang muda dan juga orang dewasa, semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi LKSA yang ada di tempat ini dan penanganannya dalam segala sesuatu yang dapat dibutuhkan. Tuhan curahkan berkat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi kedua hamba Tuhan yang tidak bersama mereka. Tentu juga mereka mengingat ini. Mereka merasakan bahwa Tuhan selalu siap sedia melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Terlebih khusus bagi hamba Tuhan yang mencoba. Tuhan pulihkan keadaannya. Penanganan yang sudah dilakukan di pihak medis, kiranya Tuhan juga akan tolong. Bapak kami yang kita berdoa bagi hamba usaha Koros dan juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di Koros Yogyakarta ini. Tuhan sertai kehidupan mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati juga dalam pendidikan anak-anak kami. Inilah doa kami Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus akan menjaga fokus hatimu, menguatkan langkah kakimu di atas gelombang hidup, dan memberikanmu kemenangan demi kemenangan sepanjang minggu. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat itu. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, semua yang menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Jalan-jalan aja.